Mengawali acara ini, izinkan kami membacakan secara singkat riwayat akademik Profesor Suryadi Siregar yang akan memulai pertama kali dan nanti akan dilanjutkan oleh Profesor Putu Aryadi di hadapan para hadirin sekalian. Profesor Suryadi Siregar dilahirkan di Takengon, Aceh pada tanggal 6 Juni 1951. Dalam mengemban karir akademiknya, Profesor Suryadi Siregar ditemani seorang istri tercinta, Ibu Meske Maria, dan dikaruniai 3 orang putra putri, Mira Sylvia Kasegrina Siregar, sarjana teknik magister teknik, Meidi Francisca Siregar, SSI MT, dan Oscar Siregar, sarjana teknik. Lulus sarjana astronomi Institut Teknologi Bandung tahun 1976, Profesor Suryadi Siregar mendapatkan gelar DEA dari Department of Astrophysics University de Nice, Prancis tahun 1982 dan menyelesaikan S3 di tempat yang sama pada tahun 1984. Profesor Suryadi Siregar menjadi dosen pada Fakultas MIPA ITB sejak 1975 hingga sekarang. Walaupun demikian, sejak tahun 1972 beliau sudah bekerja di Observatorium Bosca sebagai Visual Double Stars Observer. Dalam kegiatan pendidikan, berbagai mata kuliah sarjana maupun pasca sarjana telah dipegang dan dibina oleh beliau. Sejumlah sarjana, magister, dan doktor calon-calon pemimpin bangsa telah pula dihasilkan dalam karir beliau sebagai pendidik. Demikian pula sejumlah buku catatan kuliah telah dituliskannya. Dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terdapat sejumlah banyak penelitian maupun pengabdian pada masyarakat, baik pada untuk level nasional maupun internasional, yang telah diperoleh dan beberapa diantaranya sedang berlangsung yang menunjukkan kepercayaan atas kapasitas akademik beliau dalam bidangnya. Termasuk di dalamnya, kemudian kepemimpinan beliau di dalam akademik banyak juga ditunjukkan dalam kegiatan riset bersama dengan kelompok keilmuannya, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang kesemuanya itu menunjukkan pengakuan yang diberikan kepada kapasitas kepemimpinan beliau. Jabatan di ITB yang pernah dipegang oleh beliau antara lain sebagai Sekretaris Departemen Astronomi, Ketua Departemen Astronomi, Komisi Penelitian ITB, Ketua Solar System Subdivision pada Prodi Astronomi tahun 89, dan Ketua Kelompok Keahlian Astronomi ITB sejak tahun 2013 hingga sekarang. Profesor Suryadi Siregar sejak tahun 1976-1982 adalah penulis tetap pada Sains dan Teknologi di Harian Umum Sinar Harapan. Kemudian beliau juga menjadi reviewer dari JMS ITB Jurnal, ITB Science Journal, Makarawi Jurnal, Sains Dirgantara 8 Jurnal. Kemudian pada tahun 2009 hingga sekarang, Profesor Suryadi adalah editorial in chief pada Jurnal Teknologi Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal. Profesor Suryadi sering terlibat di dalam kegiatan astronomi pada tingkat nasional dan internasional, baik sebagai mentor, anggota delegasi maupun sebagai tim leader, dan juga sebagai dewan juri, baik di Praha, Rusia, Ukraina, Bandung, Yogyakarta, Italia, China, Taiwan, Kazakhstan, dan Korea mulai tahun 2006 hingga 2012. Profesor Suryadi adalah juga anggota Himpunan Astronomi Indonesia, anggota International Astronomical Union, dan anggota Southeast Asia Astronomy Networking. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai pegawai ITB 15 tahun, Satya Lancana Karya Satya 20 dan 30 tahun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, beliau akan menyampaikan orasi yang akan menyampaikan pidato ilmiahnya dengan judul Dari Sistem Bintang ke Benda Kecil Tata Surya. Yang terpelajar, Profesor Suryadi Siregar, dengan segala hormat kami mengundang Profesor untuk menyampaikan pidato ilmiah yang telah disiapkan. Kami mengundang aplaus para hadirin untuk Profesor Suryadi. Yang saya hormati Bapak Rektor, Dekan, dan pimpinan ITB lainnya, Ketua dan jajaran Forum Guru Besar ITB, Senat Akademik ITB, undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini. Dalam kesempatan ini, izinkan saya membacakan sebagian isi naskah yang telah ditarikan dengan judul Dari Sisi Bintang ke Benda Kecil Tata Surya. Hadirin yang saya muliakan, astronomi merupakan salah satu bidang keilmuan yang digolongkan ke dalam ilmu pengetahuan alam. Dulu astronomi dianggap sebagai ilmu suci. Ia digunakan untuk menghubungkan peristiwa yang ada di langit ke dalam aspek kehidupan sehari-hari. Selain itu, astronomi juga sering dicampur baurkan dengan astrologi, meramalkan peristiwa apa yang akan terjadi dengan melihat tanda-tanda di langit. Kemudian dari rasa ingin tahu manusia, berusaha memahami fenomena tersebut. Sejalan dengan ilmu, pengetahuan juga terus berkembang. Astronomi yang sifatnya universal, empiris dan frontier merupakan perintis terdepan dalam perkembangan ilmu. Sekarang astronomi bukan lagi ilmu yang digunakan untuk meramalkan kejadian di bumi, melainkan ilmu yang berusaha memahami fenomena di langit secara ilmiah. Astronomi merupakan ajang pengujian teori-teori fisika, matematika, kimia, dan biologi yang kita bangun. Spekulasi dan telaah tentang bentuk kehidupan maupun pembentukan molekul di angkasa luar merupakan bidang studi yang terus berkembang dalam astronomi. Singkat kata, astronomi merupakan ilmu pengetahuan alam yang memanfaatkan semua disiplin ilmu. Oleh sebab cakupannya yang begitu luas, pada ilmuwan mencoba mengembangkan hal spesifik dari astronomi. Muncullah astrofisika, astrobiologi, astrokimia, astrogeodesi, dan hadirin yang saya muliakan. Astronomi modern di Indonesia mulai berkembang sejak awal abad ke-18. Pada saat itu, para astronom Belanda dari Utrecht dan Leiden kini berganti mengunjungi Indonesia untuk mengamati benda langit belahan selatan untuk keperluan geodesi maupun astronomi. Misalnya saja perjalanan Delame pada tahun 1892 untuk menentukan lintang kota Manado, pengamatan bulan dan pengukuran arah angin. Demikian pula ekspedisi Karel Frederick Julius ke Menko, Palembang, Jambi, dan Singapura. Observasi gerhana matahari 8 Juli 1861 dan okultasi Venus matahari pada tanggal 12 November 1881. Awal abad ke-19 dibuka oleh astronom Prancis Bobo Fluffy dan kawan-kawannya mengamati gerhana matahari total di Padang pada tanggal 18 Mei 1921. Publikasi hasil pengukuran dan penelitian semakin meneguhkan pentingnya observasi astronomi dilakukan dari Indonesia. Minat yang semakin besar untuk mempelajari astronomi saat itu mencetuskan ide untuk membangun sebuah lokasi pengamatan yang permanen. Pada tahun 1920 dijajaki untuk membangun sebuah observatorium astronomi lebar yang dikenal saat ini sebagai Observatorium Boston. Gambarnya bisa dilihat di sana. Sejak itu, astronom dari Indonesia telah mengembangkan hasil karya ilmiah mereka di dunia internasional. Bermodal teleskop size 60 cm yang dipasang di kumpul ini, dimulailah telaah tentang sistem bintang, khususnya bintang ganda, yaitu pasangan yang terlihat satu sama lain oleh gravitasi. Telaah bintang ganda merupakan salah satu ilmu astronomi tertua di Indonesia. Penelitian utamanya adalah menentukan orbit. Dari orbit kita dapat menentukan massa dan jarak bintang tersebut. Ada pula pasangan bintang yang jaraknya sangat dekat. Nah, karena kedudukannya yang berdekatan,
maka dalam evolusinya kedua bintang saling berinteraksi. Ada tahap-tahap evolusi di mana bintang yang satu mengalirkan masanya ke bintang lainnya. Minat ke bidang penelitian ini dipicu setelah ditemukannya bintang ganda pada bintang ganda pemancar Sindake, yaitu bintang ganda yang salah satu anggotanya merupakan bintang kompak yang dikenal sebagai bintang neutron atau black hole. Penemuan lainnya seperti bintang ganda pusat, video tidak bilang. Ada saja sebenarnya ada video yang ingin ditayangkan, dia menceritakan bagaimana evolusi bintang ganda tadi. Mari saya coba bisa. Saya teruskan aja sambil teman saya memperbaiki. Minat penelitian bintang ini dipicu setelah ditemukannya bintang ganda pemancar Sindake, yaitu bintang ganda yang salah satu anggotanya merupakan bintang kompak yang dikenal sebagai bintang neutron atau black hole. Penemuan lainnya seperti bintang ganda pulsar miriditik menarik pulang untuk dipelajari karena benda-benda ini juga merupakan produk aktif evolusi bintang ganda dekat. Kelompok ini kemudian memperluas cakrawalannya, padanya pada bintang ganda, tapi juga ke bintang jenis lain. Salah satu penelitian yang dilakukan adalah telaah tentang bintang B emisi dan bintang Herding, yaitu bintang-bintang muda yang pada spektrumnya ditemukan garis-garis emisi. Garis emisi itu berasal dari selubung materi, gas atau debu yang menyelimuti bintang tersebut. Bintang muda ini cenderung berkelompok berbentuk bintang ganda. Keberadaan teleskop size 50 cm telah menyumbangkan banyak data tentang astronomi bintang ganda. Ada puluhan pasang bintang ganda visual yang diukur oleh orang sampai saat ini, antara lain oleh Alvada Pandir, Jacinta Sugiartini, Jacinta dan kawan-kawan. Dan selain dengan itu, pengembangan perangkat lunak untuk memudahkan pekerjaan di orbit juga telah dilakukan. Perangkat lunak ini digunakan untuk menghitung beberapa bintang ganda. Misalnya beberapa pekerjaan yang telah dilakukan oleh Sagan, Nugroho, Nugroho dan Nugraha yang menelaah pasangan bintang ganda WWF 1490-1459. Belakangan diketahui bahwa sistem ini mempunyai planet yang mengorbit pada bintang sekunder. Bintang ganda lain yang banyak diamati orang adalah Alpha Centauri. Sagan dan Pujarawati menghitung ulang kembali orbit Alpha Centauri. Ternyata orbitnya sedikit menyimpang dari penelitian sebelumnya. Orang menduga orbit yang diturunkan dengan prinsip dual problem telah mengalami gangguan gravitasi dari benda ketiga yang belum diketahui. Dengan mengamati pergeseran warna biru ketika mengukur kecepatan radial bintang, Chomsky dan kawan-kawan mengajukan beberapa fakta. Pada sistem bintang ganda Alpha Centauri memang ada planet seukuran bumi yang mengorbit bintang sekunder. Contoh lain adalah planet pada Stroke 198 AC yang diungkap oleh Jerome pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan riset bintang ganda visual dapat kita gunakan untuk mencari exoplanet. Berdasarkan argumen ini, Sagan dan Prativi mencoba untuk menelaah kembali orbit Stroke 1298 AC. Dulu pasangan bintang ganda pada konstelasi Scorpio ini dapat kita amati dari Bandung. Sekarang bintang yang lenyap dari langit Bandung, sekarang banyak bintang yang lenyap dari langit Bandung akibat polusi cahaya. Bintang redup dan jauh hanya dikenal lewat virtual observatory seperti yang Bapak dan Ibu lihat di slide ini. Ini adalah bayangan dari virtual observatory. Jika misalnya R0 dan M0 itu masing-masing menyatakan jari dan massa matahari, maka bintang Alpha Centauri mempunyai massa 1,1 besar matahari,
jarinya 1,2 radius matahari, temperaturnya 5.760 Kelvin. Alpha Centauri B mengitari pusat massa sistem dalam periode 79,9 tahun. Indonesia. Jarinya 0,9 radius matahari dan masanya 0,9 massa matahari. Umur bintang ini diperkirakan 6 miliar tahun. Kedua bintang akan berada pada jarak minimum satu dengan lain pada tahun 2035. Jarak kedua bintang bumi adalah 4,5 tahun cahaya. Ribuan Alpha menunjukkan adalah bintang yang paling terang di konstelasi bersangkutan. Jumlah publikasi tentang bintang ganda memperlihatkan pertumbuhan yang eksponensial. Perbaikan teknik pengukuran arah yang lebih presisi dimungkinkan dengan teknologi saat ini. Untuk bintang ganda terang tidak memerlukan konsideran cuaca yang sangat ketat dibandingkan riset tentang struktur galaksi yang banyak mengandung objek yang cahayanya sangat lemah. Diagram ini memperlihatkan pertumbuhan informasi bintang ganda oleh komunitas astronomi sampai tahun 2013. Di sebelah kiri adalah jumlah pengukuran dan di sebelah kanan adalah jumlah bintang yang dapat kita temukan di macam-macam kapal. Selanjutnya, next. Kalau kita perhatikan statistik dari sistem bintang ganda ini, maka komponen yang terbesar itu adalah komponen yang terdiri dari dua pasang bintang berjumlah sekitar 82.060 dengan persentase 8,69%. Kemudian diikuti oleh pasangan bintang bertiga, pasangan bintang berempat, pasangan bintang bersepuluh dan seterusnya. Rincian bintang ganda pada tahun ini yang baru saja selesai dikerjakan dengan bantuan dana riset desentralisasi ini adalah menentukan orbit bintang ganda IDS 16,55-1122 yang gambarnya itu bisa dilihat di slide ini. Di sebelah kiri itu adalah bintang Strobe 1998 atau bintang C Scorpio yang bisa kita temukan di konstelasi Scorpio. Kemudian di slide yang di bawah itu adalah snapshot bintang tersebut kalau kita lihat melalui okuler dari sebuah teleskop. Data yang telah kami turunkan dari penelitian ini adalah dapat Ibu lihat dalam tabel tersebut. Bintang ini mempunyai periode 47,20 tahun, mempunyai eksentrisitas 0,70, kemudian terakhir melewati dari asalnya pada tahun 98, mempunyai argumen asemuth 31,3 derajat dan argumen dari kemudiannya 160 derajat, membentuk inklinasi dengan bidang langit sebesar 46,8 derajat dan mempunyai jarak antara satu dengan lain itu adalah 0,69, masanya adalah 1,44 massa matahari, sedangkan massa bintang yang pasangannya bintang B 1,3. Hadirin yang saya muliakan, ketika UNESCO mendonasikan teleskop Smith ke Observatorium Bosca pada tahun 1960, era baru penelitian tentang struktur galaksi dimulai. Teleskop ini layak digunakan untuk studi astronomi dengan modus survei. Selain perangkat utama sebagai modal, letak geografis Observatorium Bosca sangat menentukan keluar itu. Keuntungan geografis memang pernah menjadi konsideran penting dalam memilih perlengkapan. Dengan sistem optiknya yang bagus, baik untuk pekerjaan khas seperti fotometri gugus galaktik, astronomi bintang maupun objek langit yang bergerak cepat seperti asteroid, komet, dan satelit buatan, ataupun fenomena langit yang mengubah sangat cepat, nova, bintang parabol, baik secara spektroskopik maupun fotometrik. Beberapa bintang parabol pernah pula tanpa disengaja ditemukan dengan bantuan teleskop ini, misalnya bintang parabol di daerah Lupus. Walaupun telah astronomi itu berdasarkan pada data adalah tidak bijaksana jika perencanaan program
dilaksanakan dengan cara trial and error tanpa melihat kecenderungan atau premis ilmiah. Oleh karena itu, pengamatan atau suatu survei harus diletakkan secara kokoh pada teori dan antisipasi kita mengenai sistem yang dihadapinya. Bahwasanya akan terdapat simpangan antara harapan dan kenyataan adalah hal yang harus dilalui dengan cara membangkitkan suatu model atau metodologi baru guna mengubah rahasia yang belum terungkap. Hadirin yang saya muliakan, pada posisi geografis 7 jam 10 menit bujur timur dan 6 derajat 49 menit di selatan, Observatorium Bosra menjadi sangat penting dipandang dari distribusi observatorium dalam bujur maupun lintang geografi. Observatorium dan komunitas astronomi tidak dapat menghindari diri dari komitmen moral internasional. Masyarakat astronomi internasional sering mengadakan kampanye untuk menyelesaikan suatu masalah pengamatan seperti gerhana matahari, peristiwa transit maupun penampakan komet dan objek eksotis lainnya. Persepsi kita mengenai wujud galaksi, sistem bintang, tata surya dan alam semesta beberapa dekade yang lalu sangat berbeda dengan gambaran yang tertutup dewasa ini. Perbedaan itu diperoleh antara lain oleh kemajuan instrumentasi, sebab lainnya adalah dimanfaatkannya rentang spektrum lain. Memanfaatkan spektrum di luar frekuensi cahaya tampak membuka kesempatan baru untuk mempelajari daerah yang kaya materi antar bintang atau stellar. Kalau tadinya materi antar bintang hanya dirasakan sebagai gangguan penghalang garis pandang, maka sekarang materi antar bintang padat, keras dan berbeda yang mengandung molekul kompleks merupakan tempat penting ditelaah karena kaitannya dengan kelahiran bintang dan planet. Pada daerah inframerah kita dapat menguak informasi dari tempat yang jauh letaknya, karena inframerah dapat menerobos daerah dengan serapan besar di rentang cahaya kasat mata. Telaah radiasi inframerah menjadi insentif penting bagi penyelidikan. Dengan memanfaatkan teleskop Smith yang unjuk kerjanya di daerah inframerah mendekati prima, telaah untuk galaksi kita dapat menjangkau daerah di dekat pusat galaksi. Selain itu, bidang ekutika yang melintas langit tembak memberikan keuntungan tersendiri dalam mengamati benda kecil serta kecil. Inilah keuntungan lain dari geografi Observatorium Bosra yang ada di sini. Pada hadirin yang saya muliakan, selanjutnya saya ingin bercerita sedikit tentang riset benda kecil. Sampai tahun 1960-an, asteroid dan benda kecil lainnya dianggap parasit pada bumi. Warisan bayangan dianggap mengganggu penelitian astronomi. Kini telah tentang benda kecil serta surya telah menjadi domain riset yang cukup penting dalam astrofisika. Hampir setiap minggu ditemukan asteroid baru yang beredar dekat bumi. Asteroid dekat bumi terdiri dari 4 kelompok, yaitu Apollo, Amor, Apun, dan Akira yang dicirikan dengan kriteria seperti yang ditampilkan dalam tabel ini. Hadirin yang saya muliakan, apabila sebuah asteroid mendekati bumi pada jarak 5/100 satuan astronomi dan orbitnya menilang lintasan bumi, maka dia diklasifikasikan sebagai potensially hazardous asteroid. Syarat lainnya adalah kecewangannya, magnitudo asteroidnya lebih kecil dari 22. Contoh dari asteroid itu ini adalah asteroid 4179 dalam nomor katalog Mutatis. Beberapa lintasan potensial hazardous asteroid di sekitar bumi telah diketahui dengan baik. Beberapa lintasan potensial hazardous asteroid PA di sekitar bumi telah diketahui dengan baik. Gambar sebelah kiri itu adalah diagram yang memperlihatkan lintasan asteroid di sekitar bumi kita. Yang merah itu adalah potensial hazardous asteroid, sedangkan yang biru adalah tipikal dari near Earth asteroid.
Sedangkan gambar yang di sebelah kanan itu adalah diagram yang lebih detail dari beberapa asteroid yang mendekati bumi. Garis putus-putus biru di gambar sebelah kanan itu menunjukkan orbit bumi. Garis tebal merah menunjukkan lintasan 1999 AS10, 2001 WN5 dan Apophyr yang mendekati bumi pada tahun 2027, 2028 dan 2029. Tidak semua near-Earth asteroid merupakan potensial hazard asteroid. Hanya asteroid yang menyilak orbit bumi dan berjarak lebih kecil dari 5/100 satuan astronomi yang kita golongkan sebagai potensial asteroid. Dan gambar yang sebelah bawah itu memperlihatkan bayangan dari suatu plat fotografik yang kita simulasikan, di mana asteroid ditempatkan di tengah-tengah, dan yang bergerak itu adalah bintang. Yang bergerak sebenarnya teropong mengikuti gerak asteroid, dan siluet atau flash yang tampak itu adalah jejak dari lintasan satu buatan. Nah, dengan mempelajari distribusi dan evolusi benda kecil tata surya, asteroid, komet, dan nasib kosmik lainnya, kita akan mengetahui dengan lebih baik asal muasal dan evolusi tata surya dan fenomena antariksa lainnya. Riset tentang benda antariksa yang mengorbit dekat bumi kita menjadi lebih penting ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Palermo Technical Impact Scale sebagai ukuran tingkat bahaya apabila ada benda luar angkasa yang akan menuju bumi. Skala ini menyatakan tingkat kerusakan dan prediksi tumpukan benda kecil tata surya dengan menggabungkan teori probabilitas dan potensi kerusakan. Diciptakan oleh Profesor Richard Winslow dari Department of Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology. Versi pertama yang berjudul Near-Earth Object Hazard Index dipresentasikan di konferensi di Lille pada tahun 1995 dan dipublikasikan di Annals of the New York Academy of Science volume 822 tahun 1997. Revisi dari versi Hazard Index juga dipresentasikan pada Juni 1999 di Konferensi Internasional Near-Earth Object yang diselenggarakan di Torino, Italia. Konferensi memutuskan untuk mengadopsi versi yang sudah direvisi yang kemudian dikenal dengan nama Torino Scale yang merupakan revisi dari skala sebelumnya. Next slide. Hadirin yang saya muliakan, ini adalah contoh daripada Torino Scale tentang dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh tumpukan dari suatu proyek. Mereka membaginya dalam beberapa kategori. Kategori aman, tidak berbahaya, zona putih. Ada kategori normal, zona hijau. Kemudian ada kategori kuning, itu perlu perhatian para astronom. Kemudian ada kategori merah, ada kategori zona oranye yang membahayakan, dan ada kategori merah yang memperkirakan tumbukan pasti akan terjadi. Nah, di mana peran astronom di sini? Pada kategori kuning, para astronom mempunyai kewajiban untuk memprediksi. Saya bacakan saja. Untuk skala 3, perhitungan sementara menghasilkan kemungkinan tumbukan adalah 1% atau lebih mengakibatkan kehancuran pada bagian tertentu di muka bumi. Observasi terbaru bisa saja menurunkan tingkat bahaya ke level 2. Publik perlu kita beritahu jika tumbukan akan terjadi kurang dari 1 dekade. Untuk skala 4, perhitungan sementara menghasilkan kemungkinan tumbukan adalah 1% lebih. Dapat mengakibatkan kehancuran pada kawasan tertentu. Observasi terbaru bisa memungkinkan untuk menurunkan tingkat bahaya ke level 2. Publik perlu juga kita beritahu jika tumbukan akan terjadi kurang dari 1 dekade. Skala 5 menimbulkan ancaman serius, tapi belum tentu menimbulkan kehancuran pada suatu kawasan. Dibutuhkan perhatian para astronomer untuk memutuskan apakah akan ada tumbukan atau tidak. Jika waktu tumbukan kurang dari 1 dekade,
rencana kontingensi harus segera kita siapkan. Zona berbahaya, zona orang. Skala 6, ada objek besar yang menimbulkan ancaman serius, tapi belum tentu menimbulkan kehancuran global. Perlu rencana kontingensi untuk kawasan tersebut. Jika bukan kurang dari 3 dekade. Skala 7, objek besar akan mendekati bumi dengan jarak yang sangat dekat. Rencana kontingensi internasional harus disiapkan. Semua negara harus bisa bersiap. Zona merah adalah zona terjadi tumbukan. Kemudian dia dibagi dalam 3 skala, 8, 9, dan 10 seperti yang pada hari ini sudah dilakukan. 9 pasti akan terjadi tumbukan yang dapat mengakibatkan kehancuran regional dan tsunami besar. Kejadian dapat terjadi rata-rata sekali setiap 10 sekali setiap rentan 1000 sampai 100.000 tahun. Sedangkan skala 10 pasti akan terjadi tumbukan yang mengakibatkan kehancuran global. Kejadian dapat terjadi rata-rata sekali setiap 100.000 tahun. Para hadirin yang saya muliakan, pada tanggal 25 Desember 2004, planet kecil 2004 NN4 dan 9942 Apophis diklasifikasikan 4 pada skala triliun atau yang tertinggi selama ini. Pada tanggal 27 Desember 2004 memiliki kemungkinan 2,7% menunggu bumi pada tanggal 13 April 2029. Pada Juli 2005 risiko tumbukan dihilangkan menjadi 0, tapi masih memiliki skala triliun 1 untuk tahun 2035, 2036 dan skala dalam skala kumulatif pada 1 sampai. Hadirin yang saya muliakan, Neo dengan skala Palermo lebih besar dari 0, yaitu 1950 DA, diprediksi mendekati atau menunggu bumi dengan probabilitas P lebih kecil dari 3/1000 pada tahun 2880. Jika terjadi tumbukan, energi yang dilepaskan akibat tumbukan akan mengakibatkan kehancuran global yang dapat menghancurkan seluruh kehidupan bumi. Bencana ini bisa secara langsung atau tidak langsung. Proses yang terjadi seketika setelah tumbukan adalah kebakaran, tsunami, dan gempa. Sedangkan proses tidak langsung antara lain kerusakan atmosfer, hujan asap, dengan proses fotosintesa, lenyapnya beberapa spesies flora dan fauna. Manusia masih memiliki 800 tahun hadirin yang kami muliakan. Neo 2004 PDT memiliki skala triliun 1 kemungkinan tumbukan pada tahun 2061, 2014. Neo 99942 dan 2004 memiliki skala triliun 1 kemungkinan tumbukan pada tahun 2006. Selain itu, 19 XF2 juga memiliki skala triliun 1 kemungkinan tumbukan pada tahun 2011. Informasi ini masih bisa berubah seiring dengan adanya observasi dan perhitungan baru yang lebih. Gambar ini memperlihatkan peta daerah-daerah yang kita deteksi pernah kedatangan boleh kita. Yang berwarna merah itu adalah kejadian pada siang hari dan yang biru adalah data pada malam hari. Diagram yang di sebelah kanan itu memperlihatkan kemungkinan probabilitas terjadinya tumbukan. Semakin besar diameter asteroid maka semakin jarang kejadian. Data ini juga kami lengkapi di dalam tabel 5 dalam naskah yang dibagikan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, selain asteroid, ada benda langit lain yang sering mendekati bumi kita, komet. Walaupun frekuensinya tidak seperti asteroid, beberapa komet secara fisik menunjukkan dia adalah asteroid atau komet. Demikian pula sebaliknya, ada asteroid yang mirip komet secara dinamik, baik gerak dan lintasannya seperti 14827 Jupiter, 212 Adonis, 3002 Titan, dan 3552 Don Quixote. Asteroid seperti ini biasanya punya peluang untuk menembus planet lain ataupun keluar dari sekitar bumi. Selain itu, dari literatur dunia maupun
populer, kita telah menggunakan terminologi gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya lemah atau gaya kuat yang terdapat di alam semesta. Terminologi ini muncul ketika orang mencoba memahami alam semesta. Sebagaimana diketahui, alam semesta terbentuk melalui suatu ledakan besar yang ditandai dengan waktu nol, diikuti dengan proses pendinginan, sehingga ia menjadi seperti sekarang yang mencapai usia dalam kisaran 10 sampai 20 miliar tahun. Dibutuhkan model pengetahuan teoretik yang cukup kuat dalam bidang astrofisika relativitas, struktur dan dinamika galaksi, teori medan, geometri diferensial dan mekanika langit untuk dapat menjelaskan asal muasal alam semesta kita. Bidang ini mensyaratkan basis teori yang kokoh. Namun demikian, data observasi yang disebabkan oleh bidang lain juga memperkuat pemahaman kita tentang alam semesta. Hadirin yang saya muliakan, investasi instrumen baru pada dekade 2000-an serta meningkatnya jumlah mahasiswa yang belajar astronomi menjadi momentum untuk bergerak maju dan membuka cakrawala baru dalam penelitian astronomi Indonesia. Tradisi untuk ikut dalam kancah penelitian internasional perlu terus diteruskan dan dirawat. Saat ini satu-satunya pendidikan tinggi formal astronomi Indonesia dilakukan di Institut Teknologi Bandung. Sampai tahun 2000 pendidikan yang diselenggarakan baru pada tahap S1. Sekarang sampai strata 3 sudah dilakukan di program astronomi. Program S3 kami telah mendapat akreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional. Sasaran pendidikan astronomi adalah menciptakan sarjana astronomi yang memiliki kemampuan untuk melakukan penalaran serta menguasai berbagai teknik untuk melakukan analisa dan sintesa dalam menghadapi problema astronomi astrofisika. Agar selalu dapat mengikuti perkembangan astronomi yang begitu cepat berubah, mahasiswa astronomi tidak ada belajar dari tekstur. Jurnal dan prospek merupakan hal yang harus selalu diikuti. Seiring dengan tuntutan ini, penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dalam proses belajar mengajar. Astronomi yang sifatnya universal mewajibkan hasil penelitian tidak hanya dipublikasikan di luar negeri, tapi juga di dunia internasional. Perpustakaan astronomi di Observatorium Bosra adalah perpustakaan yang terlengkap di Indonesia. Kegiatan praktis yang banyak mendapat perhatian masyarakat seperti telaah tata hilal maupun pelaksanaan lomba-lomba ilmiah seperti Olimpiade Sains yang bersentuhan dengan astronomi seperti ilmu kebumian banyak dibantu dengan keberadaan observatorium di perpustakaan. Hadirin yang saya muliakan, untuk para astronom, Jagat Raya dengan isinya itu merupakan laboratorium yang paling ideal. Selain untuk menguji teori, juga untuk mengetahui kelakuan benda dalam alam ini. Astronomi sangat erat dengan banyak cabang ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai ilmu, astronomi jauh lebih rumit daripada hanya menonton benda pada langit lewat teropong dan ragam media lainnya. Dalam mengurai rahasia jagat raya, seorang astronom akan terus-menerus melengkapi pengetahuan dan memperdalam pengertian tentang jagat raya. Melalui penjelajahan, dia selalu akan mendapat penemuan baru yang biasanya langsung ataupun tidak langsung akan berguna bagi perkembangan kesejahteraan umat manusia. Dalam beberapa masa terakhir ini, penemuan-penemuan baru yang diperoleh dengan menggunakan teleskop optik besar, antena radio astronomi parabola, maupun dengan menggunakan wahana antariksa, telah mengungkap pengetahuan dan lapangan baru untuk penelitian. Pengkayaan pengetahuan manusia tentang jagat raya itu terjadi dalam lanjutan dan kemajuan di bidang lain seperti optika, elektronika, komputer, teknik spasial, akuisisi data, dan lain sebagainya. Banyak bagian alam semesta yang tadi tidak tampak sekarang menjadi nyata. Perjalanan ke luar angkasa untuk meneliti inti komet, eksplorasi mineral pada planet Mars dan asteroid, maupun percobaan in situ telah menjadi kenyataan. Kita masih ingat fenomena baru yang terungkap ketika wahana Rosetta mendekati asteroid metalis Sylvia 10 Juli 2010 yang lalu. Dilanjutkan lagi perjalanannya mendekati komet Churyumov-Gerasimenko pada tanggal 20 Januari 2014 dan kemudian berhasil mendaratkan
wahana wilayah render di Perbukitan Komet pada tanggal 12 November 2014. Rosetta dikirim ke sana dalam upaya untuk lebih mengenal hal ihwal tentang ketersediaan. Kita beruntung mempunyai beberapa gambar yang selama ini masih merupakan rahasia yang pernah kita lihat, yaitu permukaan dari sebuah komet seperti yang dapat dilihat di dalam slide ini. Di sebelah kiri bawah itu adalah inti komet Kuiper Gela Seminsu yang bergerak berorientasi dengan periode 6,5 tahun mengitari matahari dan berorientasi 12,4 jam dengan ukuran 4,1 kali 4,1 cm. Permukaan inti komet ternyata ada yang berbentuk halus, ada pula yang berbentuk kasar seperti yang tampak di tempat. Untuk itu semua pengamatan dari bumi harus kita perkuat. Hubungan fasilitas dan sumber daya manusia yang handal perlu dijaga kesinambungan. Walaupun observatorium Kosa masih memenuhi beberapa syarat dunia, tidak dapat dimungkiri tekanan demografi dan aktivitas bisnis di kawasan Lembang telah merusak kondisi ideal untuk bisa mengungkap rahasia alam semesta. Oleh sebab itu, sudah waktunya Indonesia untuk memiliki observatorium baru di daerah remote yang lebih menjanjikan. Posisi geografis Indonesia yang terbentang di garis khatulistiwa dan terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak keuntungan dalam pemanfaatan teknologi antariksa dan sekaligus keunggulan kooperatif dan berbasis ilmu dan teknologi bagi kemudian harapan kesejahteraan pada khususnya dan umat manusia. Berdasarkan orbitnya, kita mengenal 3 macam lintasan satelit: low Earth orbit, medium Earth orbit, dan geostationary orbit. Sedangkan dari pelaluan informasinya ada 4 macam jaringan satelit: point, starnet, dan mesh. Lintasan dan topologi apapun yang dipilih, apabila satelit ditempatkan di ekuator, dia akan dapat memiliki belahan langit utara dan selatan. Lokasi peluncuran roket atau satelit lebih ekonomis dibandingkan dengan daerah lain di luar khatulistiwa. Para hadirin yang saya muliakan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan antariksa kita perlu dijaga. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan. Terima kasih. Undang-undang ini secara implisit menyatakan pentingnya pengetahuan tentang astrofisika dan pembangunan semua sarana kemakmuran dan merupakan perintah konstitusional yang harus kita laksanakan. Observatorium Kosa warisan pemerintah kolonial Belanda merupakan modal yang lebih dari cukup untuk mengkoordinasikan keperluan dan membangun peralatan guna serta uji coba perangkat keras yang akan menyederhanakan prosedur dan penilaian instrumen kawin canggih. Instrumen yang dibangun dapat juga digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Mengamati sampah antariksa misalnya, mendeteksi satelit asing, serta memberikan peringatan dini ketika potensial ancaman sesuai oleh wakil Indonesia. Rahasia jagat raya yang tidak pernah habisnya mengharuskan para asing untuk memiliki dan menulis kata itu. Tulisan populer di media massa, membangun jaringan sahabat maupun kunjungan ke spesialis publik serta pertemuan seperti hari ini merupakan strategi yang dapat kita andalkan dalam membuka opini tentang pentingnya suatu observatorium. Publikasi hasil penelitian di media massa akan membuat Indonesia dikenal tidak hanya dengan perilaku korup pejabat, tapi juga substansi Indonesia pada peradaban. Hal ini sekaligus akan menaikkan marwah dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, saya akan mengakhiri orasi dengan menyampaikan rasa terima kasih saya pada sebuah pimpinan, staf dan karyawan khususnya Observatorium Kosa, Sekolah Studi Ekonomi ITB, Fakultas Matematika dan Pengetahuan ITB, Bapak-bapak dan Ibu Forum Majelis Forum Urusan Teknologi Bandung. Tidak lupa pula saya sampaikan terima kasih saya kepada Bapak Dr. Irfan Ibrahim, Bapak Profesor Wiranto Agus Munandar, Bapak Profesor Craig Hussein, dan Profesor Sukma Jaya Asadi yang telah mendorong dan memberikan
saya komunikasi pada saya. Semua sahabat, keluarga dan anak-anak saya yang telah sabar menemani saya dalam kehidupan malam November dari tahun 1976 sampai 1997 sebagai tertutup Simpang Gajah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin yang kami hormati, Profesor Suryadi Siregar dengan pengalaman akademiknya yang sangat kaya atas nama Institut Teknologi Bandung telah menyampaikan orasi ilmiahnya sebagai pertanggungjawaban akademik kepada bangsa Indonesia yang telah pula kita nikmati sebagai kuliah ataupun sebagai pengetahuan yang sangat berharga bagi kita pada pagi hari ini. Kami mengundang para hadirin untuk menyampaikan puji serta syukur atas karya-karya yang bermakna dari Profesor Suryadi Siregar sebagaimana telah disampaikan. Kiranya rencana ke depan dari Profesor Suryadi Siregar dalam memimpin keilmuannya menghasilkan karya-karya terbaik lainnya serta bermakna bagi kesejahteraan umat manusia. Para hadirin yang sangat kami muliakan, terima kasih atas perhatian serta kesabaran yang telah diberikan. Sebaliknya, kami memohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan sidang pleno terbuka pada pagi hari ini. Pada akhir sidang ini nanti, kami mengundang Profesor Suryadi Siregar beserta keluarga, Profesor Tutuka Aryaji beserta keluarga untuk berdiri di panggung ini guna menerima ucapan selamat dari para hadirin yang kemudian nanti kita tutup dengan makan siang bersama. Atas izin anggota Forum Guru Besar yang terhormat, dengan ini sidang pleno terbuka Forum Guru Besar ITB pada pagi hari ini, Sabtu 20 Desember 2014, kami nyatakan ditutup. Terima kasih.